kamu lagi. Teman saya Kamu yang tidak minum mati. racun maut kemarin itu sudah lewat. Kamu udah pernah minum belum? Belum. Berarti kamu nggak percaya Yesus Tuhan. Percaya. Minumlah. Jangan. Berarti kamu nggak percaya. Mati saya. Berarti kau nggak takut mati dia. Kalau kau mati, berarti Yesus bohong. Tidak. Tuh. Katanya di situ kalau minum racun nggak mati, tapi kau takut mati. Berarti kau nggak percaya ucapan Yesus. Ada minuman yang enak, kenapa harus racun diminum? Di situ, dijamin di situ. Kalau kamu percaya Yesus Tuhan, kamu minum racun nggak mati. Bukan begitu bahasanya itu, Sapa Sugi. Baca Bang Andi. Sekalipun, coba Bang Andi. Sekalipun Itu Kristen, berlaku dengerin untuk dulu. Sekalipun Kristen percaya, asal Pilihan- percaya, pilihan- dengerin dulu saya pilihan bacain langsung, bro. pilihan langsung. Bro, dengerin dulu saya bacakan ya. Sekalipun mereka ini yang percaya Yesus Tuhan, Anda termasuk di sini, minum racun maut tidak mendapat celaka. racun maut. Berani. Iya. Racun maut. Jadi kalau kau percaya Yesus Bukan Tuhan, racun duniawi. dengerin. Kalau kau percaya Yesus Tuhan, kau minum racun, kau selamat. Betul. Ya coba minum. Nah, coba. Jangan. Coba minum baygon. Jangan. Kenapa? Ragu dengan janji Yesus? Tidak. Dah, kalau nggak lakukan. Jangan. Dah, gimana sih? Oh, alah. Lupa. Sorry, tertawa dulu. Itu berlaku. Pak Sugi itu berlaku pada murid-murid Yesus. Di zaman Yesus. Di situ nggak dikatakan berlaku murid-murid. Siapa yang percaya memiliki tanda-tanda. Kamu percaya enggak? Percaya. Berikut ini akan menyertai orang yang percaya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mampu berbahasa asing dengan sendirinya. Kalau tangannya ditaruh di atas orang sakit itu akan sembuh. Kalau memegang ular itu tidak akan mematok. Kalau minum racun itu tidak akan mencelakakan. Nah, sekarang yang saya lihat, yang paling digembar-gemborkan penyembuhan KKR. Diambil yang enak doang. Giliran yang beresiko nggak berani dia. Jangan. Tengok nih di mana-mana KKR Sikaraba atas nama Yesus. Tapi nggak ada yang berani minum racun. Padahal itu satu paket itu. Satu paket itu. Bukan. Bahasa asing, penyembuhan, megang ular, minum racun. Satu paket nih. Kenapa yang dijalankan cuma dua? Bahasa abrak-adabrak, siraba-raba, sama penyembuhan doang. Kenapa nggak dua lagi nggak berani nih? Itu hebatnya. Nah, Itu hebatnya. hebat banget nih. Tertawa. Itu hebat. Dari itu, awal, dengerin bro, dari awal kau ikuti semua, pernah mengusir setan atas nama Yesus. Berbahasa baru, guguk berbahasa baru kau bisa artikan. Kau pernah memegang ular, tidak dipatok. Giliran minum racun, kenapa kau nggak mau? Nah, kalau Ini kau nggak mau datang nih. Blender. itu bukan membuktikan kalau kita itu orang Kristen harus Enggak. memperlukan kekuasaan. Kalau kamu percaya Yesus Tuhan, kau minum racun tidak celaka, bro. Tapi di ayat yang kau bacakan itu tidak seperti itu, tidak dia perlihatkan Aduh, saya. orang begitu kok bacaannya. Maksudnya begini, kan Nah, gimana? yang Blender minum maksudnya Aja siapa? belum maksudnya begini gimana sih? Yang minum Baca siapa? dulu baru maksudnya begini, Bang. Yang minum siapa? Yang minum siapa? Waalaikumsalam, Bang Blender. Yang minum di situ siapa? Kristen lah. Orang Kristen lah yang percaya Yesus Tuhan, gimana sih? Tidak, itu yang minum racun siapa? Tadi. Harusnya orang Kristen untuk menguji imannya. Oh, itu kalau sudah iman di atas rata-rata. Kalau soal imanku ini belum di atas rata-rata. Imanmu sebesar apa? Berarti tinggal kelas nih, contohnya- tinggal kelas.
Contohnya seperti Pak Sugi. Pak Sugi kan imannya mungkin sudah melebihi di atas rata-rata. Nah, kayak Pak Sugi, kalau kayak minum racun mungkin tidak apa-apa. Kalau saya Sayangnya mungkin di kitab saya nggak ada janji-janji gabrul gitu, nggak ada bang. Itu menurut saya Oh, bagus gabrul lah itu kalau- janji, karena tidak ada satu orang Kristen pun yang berani menjalankan. iya, tidak sembarang orang bisa melakukan itu, Bang. Iya. Ada orang nggak ada, pilihan nggak ada. langsung yang memang imannya memang ya di atas rata-rata. Yang seperti penyembuhan, Berarti yang seperti Pak Sugi di dunia bilang, ini yang nggak ada bisa- orang Kristen yang imannya di atas rata-rata, sehingga Oh, nggak ada ada orang yang berani banyak. menjalankan. Ada banyak penyembuhan bisa, ada Nah, coba orang yang suka nyembuhin suruh minum racun, mati nggak dia? Oh beda, tidak bisa disamakan. Bro, gimana bro? Jadi, jadi gini, teman-teman. yang diberikan Yesus ini beda-beda. Ada yang untuk menyembuhkan, ada yang bisa untuk ilmu kebal, ada yang bisa untuk Itu satu paket bang. Itu satu Nah. paket tuh. Ciri-cirinya orang yang percaya, megang ular tidak mematok, bisa bahasa asing, bahasa baru, ya kan? Terus lagi tangannya ditaruh di atas orang sakit sembuh. Satu lagi minum racun. Ini 4 apa ya? kayaknya Pak Daud, 4 macam. Jadi satu paket tuh. All Pak Daud in bisa one. kayaknya mungkin. Pak Daud, Pendeta Daud. Nah, coba disuruh minum racun, saya belum pernah dengar tuh dia minum racun. Terus Daud Tony, siapa lagi tuh? Nggak pernah dia minum racun tuh. Yang ada yang enak-enak aja yang menghasilkan uang yang dia pakai itu. Tapi kan- Si Karaba itu doang. Tapi Coba ada, suruh minum Pak, racun, Dek. padahal satu paket. Tapi kan Kenapa tidak nggak berani semua dijalankan? dong. Dulu Kita- ada. kita Bro, diam dulu sebentar, bro. Dulu ada yang membuktikannya, tapi sekarang sudah dikubur. Ada dulu. Ada YouTube-nya itu, Ada. main nular, pegang ular, dipatok sininya langsung tewas dia. Itu siapa Dia tuh? orang lah, masa nyonyet orang. Pendeta di luar negeri ada itu. Pendeta. David Wood kalau nggak salah ya. Iya. Berarti kita belum yakin ya, mereka ini percaya sama Yesus ya, kalau gitu ya. Nggak yakin. Nggak yakin. Nggak Kalau yakin dia kita ya. yakin, pasti berani melakukan. Ya betul juga. Itu kalau yang percaya Yesus asli, yang betul-betul imannya di atas rata-rata, semua perintah-perintah Yesus dia tidak akan larang. Itu fix. Tapi kalau Nah, kayak yang faktanya nggak kita ada, masih Bang. percaya saja, tapi perintahnya masih kita jalan, masih kita. Imanmu Berarti masuk ada neraka nggak, Bang? semua? Sebesar biji sawi ada enggak, Bang? Nggak sampai. Enggak sampai. Terus sebesar apa imanmu? Itu Pak, biji sawi itu paling kecil, berarti kan nggak beriman. Kalau di apa nggak sampai sebesar Iya. biji sawi. Karena ukuran iman menurut Yesus itu sebesar biji sawi. Itu iman yang paling kecil. Iya, memang Kalau betul. kurang dari itu Anda nggak beriman. Pantas Anda nggak berani minum racun. Ya tapi kan tidak seperti itu Pak Sugi. Kita langsung memperlihatkan ke jalan-jalan ke Pak Sugi bahwa saya harus minum racun. Ini loh saya percaya saya harus minum racun. Enggak seperti itu pernyataannya Pak Sugi. Siapa tahu kau bisa membuktikan Atau keajaiban mungkin itu kan begini. langsung banyak orang masuk Kristen nanti. Kau minum Atau- di sini. Atau Coba, mungkin nanti saya ke banyak warung yang mana langsung masuk tiba-tiba, Kristen nanti. atau saya ke warung mana tiba-tiba saya keracunan. Terus Wih, Saya ayat itu sebut tidak begitu nama. bunyinya, Bang. Ayat itu bukan berarti tidak sengaja atau keracunan, nggak tahu yang dimakan racun, tidak begitu. Ia akan minum. Akan itu sengaja atau tidak sengaja? nah tidak sengaja. Akan. Kalau terminum itu tidak sengaja, Bang. Tapi di situ dikatakan ia akan minum racun maut. Sengaja. Iya, saya Sengaja sudah dong. bilang Hah? imannya yang seperti apa dulu? Kayak saya ini kan imanku ini kan belum sebesar biji sesawi, Bang. Berarti Anda ya. Kalau iman yang sudah sebesar biji sesawi mungkin bisa, Bang. Makanya saya bilang tidak semua. Berarti Ya, masuk neraka semua makanya- Kristen ya. Surga. Makanya di ini nggak ada orang Kristen yang beriman. Karena nggak ada yang berani melakukan. Ada yang berani tewas. Berarti dia nggak beriman. Kalau dia ada imannya, dia nggak akan mati. Ada di Alkitab kok ada yang dipatok ular kok nggak apa-apa, kena nggak apa-apa, Di nggak mati. Tapi ini orang Kristen sekarang ini loh yang kita bicarakan.
Ada nggak yang berani Iya, di uji Alkitab coba? itu kan orang Kristen. Garansi dari Tuhannya nih. Misalnya nih, ya Itu saya menggaransi sembarang orang. itu pas kita Kalau menguji kamu pakai Tuhan. jaket anti peluru ini, kamu ditembak tidak tembus, kamu nggak akan mati. Ya kan? Tiba-tiba nggak berani Bukan dia. seperti itu. Berarti ragu dengan jaket peluru itu. Iya kan? Bukan Berarti seperti ragu itu dia ajaran. dengan jaket peluru itu. Ya udah Ajaran pindahin topik Yesus yang itu bukan- bro Jos pindahin topik Ajaran yang Yesus ringan bukan aja deh. seperti itu. Udah dulu. Nanti kamu sama Blender sama Goldian pindahin topik aja deh. Kenapa kamu percaya Yesus itu Tuhan? Menyerah Ya, udah menyerah. sebelum itu disapa dulu ini ada Adios Muslim Kristen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Muslim, Bang. wabarakatuh. Jenius sama Pace Muda Muslim apa Kristen? Kristen, shalom saudaraku. Ya, selamat malam Bang. Ini Pace Muda Kristen. Muslim Boleh apa saya Kristen? bertanya, abangku? Bentar. Bentar dulu. Ini Pace Muda Muslim apa Kristen Pace? Muslim. Muslim. Baik, disimak dulu ya Pak. Silahkan dilanjut dengan tema baru. Jeniusnya lebih enak nih daripada sama Jos. Josnya kali ya. Ya, shalom Jenius. semua. Boleh saya bertanya, saudaraku? Silakan. Baik. Tapi jawabannya nanti komparasi ya. Baik. Di dalam surah Al-Buruj, surah nomor 85, ayatnya 21 sampai 22. Nah, silakan baca Bang. Saya bacakan terjemahannya, boleh? Boleh. Bahkan dalam kurung yang didustakan itu, kurung tutup, adalah Al-Quran yang mulia yang dalam kurung tersimpan, kurung tutup, dalam lauh mahfuz. Pertanyaannya apa itu? Oke, pertanyaannya apa itu lauh mahfuz? Oh, Daripada Sugeng jawab. Ya, lauh mahfud itu catatan-catatannya itu bukan real gitu ya. Maksudnya itu enggak termasuk di dunia kita. Itu di alam gaib lah ya, bahwa Al-Qur'an itu sebelum turun ke dunia secara menyeluruh itu sudah tersimpan di Lauhil Mahfuz. Nah, seperti itu, Bang. Baik, artinya Al-Quran itu sudah ada 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, demikian? Ya. Oke. Nah, Al-Quran yang bagaimanakah yang ada 50.000 tahun yang lalu? Apakah sama persis dengan Al-Quran yang saat ini ada dipegang itu? Al-Quran itu yang berupa kalam itu. Kalau yang kita pegang itu kalam yang tertulis. Beda antara kalam yang tertulis dengan kalam yang berupa ilham itu. Juga ada Itu Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Al-Quran. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, itu Al-Quran. Jadi kalau yang tertulis itu kalam yang ditulis. Tapi hakikatnya adalah kalam itu sendiri, wahyu itu, Bang. Gitu. Berarti artinya yang tersimpan itu bukan dalam bentuk musyaf gitu, Abang? Oh, enggak, Bang. Enggak. Enggak. Mushaf Jadi dikodifikasi sama sahabat. Dalam bentuk apakah dia? Kalam. Al-Quran Wahyu. itu kalam wahyu? Ya, dalam Wahyu bentuk kalam, dalam bentuk wahyu, Bang. artinya Bukan seperti dalam bentuk apa tulisan. kalau didefinisikan? Apakah Gini, Bang. perkataan? Apakah bagaimana kalau didefinisikan gitu? Dalam sebuah ini. Oke, aku jelasin, Bang ya. Abang kan tanya, bagus itu. Ya, ya. Al-Quran sudah ada sejak dahulu di Lauhul Mahfuz. Nah, Abang tanya nih, oh, Al-Quran seperti apa bentuknya? Apakah mushaf? Oh, salah. Karena mushaf itu baru dikodifikasi oleh sahabat Nabi. Nah, lalu Al-Quran itu gimana? Al-Quran itu merupakan kalamullah, Bang.
bisa kita sebutkan bahwa Allah itu punya knowledge, Allah itu ada knowledge yang nanti akan didistribusikan ke waktu Nabi Muhammad itu lahir dan mendakwahkan tentang risalah Islam itu. Jadi knowledge atau kalamullah itu sudah ada sejak dahulu, Bang. Kira-kira gitu. Apakah dalam bentuk firman? Apakah dalam bentuk zat? Apakah dalam bentuk apa? Karena Allah sendiri Nggak tahu, bisa Bang. Nggak usah jauh-jauh, Bang. Udah Nggak usah dibilang tadi jauh-jauh. Saya kalam. tanya sama Anda. Pulsa itu bentuknya apa, Bang? pulsa. Bentuknya apa? Pulsa itu semacam pulsa, maksudnya handphone gitu. Iya, pulsa. Saya tanya pulsa. Pulsa itu ada nilai rupiahnya, bukan? Bukan itu. Pulsa sendiri itu bentuknya apa? Yang masuk ke HP-mu itu dalam bentuk apa? Saya pasca bayar ya, nggak ada pulsanya. Saya langsung Iya, saya bayar. tanya. Signal aja, Pulsa itu signal. masuk ke HP-mu dalam bentuk apa? Dia pasca bayar signal aja Pak De, signal aja. Gak tahu Oh, kan? sinyal dalam bentuk Kita sudah lambang. tahu nih namanya nih, pulsa. Entah itu pasca bayar atau yang prabayar, pulsa. Bentuknya apa sih? Ada enggak pulsa? Ada. Tapi bagaimana kalau saya tanya bentuknya seperti apa? Nggak tahu kan? Padahal itu ciptaan manusia. Bagaimana ciptaan Allah? Nah itu Bang, nggak usah jauh-jauh, ruwet kalau mikir kayak gitu Bang. Pulsa aja otak kita nggak nyampe kok. Kalau sekarang pertanyaan balik gini Bang, kalau menurut Anda itu sejak kapan adanya Bible? Boleh Kak saya menyelesaikan pertanyaan saya? Ya udah clear Bang, udah dijawab. Karena kan dalam Al-Quran Enggak. itu Udah Bang, sekarang kombinasi nih, kan tadi komparasi Anda janji. Saya cross check dulu, sejak kapan, di tahun berapa Kak adanya Bible? Sejak kapan? Itu dulu Bang, baru lanjut lagi. Bisa Abang jawab sejak kapan ada Bible? Jangan macet Bang, jangan Sejak macet macet. Bang. Sejak macet. Jangan macet. Tolong jangan macet lah Bang. Kan Anda udah jawab Al-Quran itu ada sejak adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran itu melekat. Ya sekarang saya nanya balik. Bible itu kapan datangnya? Sejak kapan ada? ya saya rupanya saya ngomong tapi di mute rupanya, saya nggak tahu. Enggak. Saya pikir saya jawab ulang-ulang. Ya, coba. Sejak kapan adanya Bible Bang? Silakan. Sejak kapan ada Bible? Bible itu ada perjanjian lama, ada perjanjian baru, Saya saudara. tahu sejak kapan adanya. Kalau lagi ditanya apa? Sejak kapan ada? Itu dirangkumkan secara terpisah, saudaraku. Kalau perjanjian lama itu di abad ke-15 sebelum Masehi, saudaraku. Abad ke-15 PL ya. Sebelum Masehi. Nah, ya. Terus PB? Kalau PB itu setelah Yesus ini ya bangkit, itu diperkirakan tahun 50 Masehi lah ya, atau sampai Oke, 100. baik. Bersumber dari mana Kak itu? Yang mana, saudaraku? Bible Anda sumbernya dari mana? Asalnya, Yang asalnya. perjanjian lama atau yang perjanjian baru? Boleh saya lanjutkan pertanyaan? Nah, ini dulu, Pak. Bible Anda itu berasal dari mana dulu? Satu pertanyaan gantian. Ya ini loh gampang kok. Berasal dari mana? Gantian saya bertanya ya. Berasal dari mana Bible itu? Oke, Bible perjanjian lama berdasarkan dari penulisnya langsung, baik itu nabi-nabi, nabi kecil, nabi besar, termasuk juga Nabi Musa, itu perjanjian lama. Ya. Sedangkan perjanjian baru itu ditulis oleh murid-murid Yesus, saudara. Tanya Bible itu ditulis oleh siapa? Pertanyaannya, Bible itu berasal dari mana? Tadi kan udah dijawab. Kau menjawab ditulis oleh manusia. Saya nggak jawab ditulis oleh siapa. Saya nggak tanya ditulis oleh siapa. Pertanyaannya, Bible itu berasal dari mana? Dari kanon-kanon di mana sebelumnya ditulis oleh
oleh penulisnya langsung. Dari kanon-kanon apa lah? Bible Iya. itu berasal dari mana? Bisa lebih spesifik pertanyaannya, saudara? Iya, Bible ini ada di tanganmu nih. Ya, itu bersumber dari siapa? Dari toko buku kalau itu pertanyaan. Oh, dari toko buku. Ya sudah. Makanya, Berarti bukan harus dari Tuhan ya. Bukan dari Tuhan ya. Saya gantian bertanya boleh? Ya, silakan bang, silakan bang. Tanya. Jadi saya simpulkan, artinya Bible yang kau pegang bukan dari Tuhan, tapi dari toko buku. Ya udah, silakan. Karena pertanyaan saudara kurang spesifik, sehingga akhirnya oke, saya bertanya balik. Nah, tadi Nggak usah saya buka. Lu salahin lagi pertanyaan gue, jawaban lu yang salah kok. Pertanyaan gue lu salahin. Biar Gampang kok. bang, kita bikin pinter aja terhitung ini. Siapa tahu. Mana ada bisa pintar kayak gini, ya Ya udah di zaman lanjut. Tuhan. Berasal dari Tuhan. Handi. saudara tahu nasi kuah mansuk? Tar dulu. Tar dulu, ini yang jawab dulu, tar dulu. Jos, berasal dari Tuhan ya, Jos? Yakin, Jos? Berasal dari Tuhan? Yakin. Mohon saya jangan Oke, dimulai. ntar dulu kau, diam dulu kau. Saya sama Jos bentar. Diam dulu kau. Hah? Yakin ya? Oke. Saya baca datanya nih, 2 Korintus 11 nomor 17. Ya, saya baca ya. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan. Bible bukan firman Tuhan, kata Paulus. Kau bilang firman Tuhan. Siapa yang benar? Kamu atau Paulus? Apa kau baca? Coba baca ulang. Kau punya Bible nggak di situ? Tidak, baca saja. Apa yang aku katakan, coba. Yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan. Jadi perkataan Paulus menurut dia bukan firman Tuhan. Kau bilang firman Tuhan, yang mana yang benar? Kamu atau Paulus? Paulus. Berarti Bible bukan firman Tuhan. Masalahnya ayatnya kau baca cuma satu kali. Baca ayat Terus mau banyak apa? supaya ditahu. Coba tunjukkan kalau tulisan Bible tertulis itu berasal dari Tuhan. Di mana tertulis? Banyak di Alkitab, banyak itu. Di mana tertulis? Firman Tuhan. Di mana tertulis Dari Bible berasal dari Tuhan? penyelidikan, Bang. Kalau Lukas dari Di penyelidikan. PB. Lukas 1 nomor 1, Lukas menulis begitu panjang berdasarkan penyelidikan dan menanyakan saksi. Dia survei dulu, menyelidiki dulu. Di mana tulisan itu dari Tuhan? Itu firman Tuhan langsung. Bagaimana firman Tuhan? Kalau dia menyelidiki Injil dulu. itu menceritakan tentang keseharian Yesus Kristus. Aturan-aturan ceritanya? Yesus. Peraturan-peraturan. Jadi firman Tuhan itu hasil penyelidikan gitu maksudnya, Bang. Bukan. Kisah nyata. Itu Lukas ngaku loh. Kisah nyata. Di sejarah itu, bersejarah itu. Iya. Itu kan Lukas ngaku kalau dia itu mencatat semuanya itu setelah melakukan penyelidikan. Jadi firman Iya, Tuhan kisah hasil nyata. penyelidikan. Di bawah ada gurunda, naik gurunda. Kisah nyata. Boleh Ada pasien. gantian bertanya, saudaraku. Saya ingin Oke, Tanya lanjut. dulu ini, selesaiin dulu ini. Ntar dulu. Penyelidikan Jos, akui dulu. katanya firman Tuhan. Bible bukan firman Tuhan, akui. Alkitab adalah firman Tuhan. Di mana tertulis begitu? Di PB. Mana? Di mana datanya? Saya kasih 2 data, bukan firman Tuhan. Masalahnya Andi, kau baca Alkitab itu satu-satu ayat. Terus kok kalau begitu, tolong panggil gugukmu bantu, di mana tertulis tulisan itu firman Tuhan. Itu guguk itu marah deh. saudara ada yang bisa jawab pertanyaan Ntar saya? dulu, diam dulu kau. Jos, saya harus bikin mengaku dulu orang ini. Nggak bisa kau berstatement Bible firman Tuhan, kau nggak bisa buktikan. Bible itu, Alkitab itu firman Tuhan. Tertulis di mana? PB itu menjelaskan tentang Yesus Kristus. Tertulis di mana? PB itu Yesus Kristus. Apa sih PB Yesus Kristus? Di mana tertulis begitu?
Ada terus saja. Pak ada garu-garu kepala. Gara-gara kepala aku aneh nih orang ini. Lukas sudah ngaku jujur dia melakukan penyelidikan, dibilang firman Tuhan. Paulus ngaku jujur bahwa yang dia katakan bukan firman Tuhan, dia bilang firman Tuhan. Jadi yang benar nih yang mana, pernyataanmu apa pernyataan Lukas dan Matius dan Paulus sih? Pernyataan Paulus di situ bukan mengarah ke situ, bukan mengarah kalau Alkitab itu bukanlah firman Tuhan. Makanya saya bilang kalau membaca satu Alkitab itu dibaca dari satu sampai Anda nggak usah habis. ngajarin saya, Bang. Soal Bible Iya, saja jadian kalau sampai dibaca- Wahyu saya udah tahu, Bang. Nggak usah Dibaca kau satu-satu. bohong-bohongi, Bang. Bukan satu-satu. Hafalan Bible saya belum ada yang ngalahin pendeta. Betul, saya coba. Saya coba. Saya tes. Iya, Saya boleh. tes. Bang Zuma, Coba. bisakah kita diskusi lagi Bang Zuma? Mohon Bisa izin. dong, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Burunda. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan atas sahabat sekalian serta rahmat dan berkah Allah senantiasa menyertai. Amin. 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 Ya Allah. Amin. Iya, siapa yang mau berdiskusi tadi? Situ Mohon sama izin, si Junius. Jadi Saya topiknya sudah Junius. dulu dua kali Junius. berdiskusi dengan Bang Zuma. Boleh kita lanjutkan untuk Iya, topiknya Tiga apa kali malam ini? mualaf nanti ya. Ya, Boleh, topiknya boleh, malam ini topiknya Tidak apa, mau. Bro? Anda diskusikan topiknya apa? Silakan Bang. topiknya yang paling disukai oleh saudara saya umat Islam, kemurnian sebuah kitab. Oh iya, boleh. Masya Allah. Subhanallah. Masya Allah, luar biasa ini. Ya. Silakan. Anda yang bertanya duluan atau saya yang bertanya duluan? Opening statement dulu, Bolehkah- coba. Opening statement dulu, Bolehkah silakan. dilangsungkan dengan opening? Baru mau ngomong itu. Iya, silakan. Iya, silakan. Baik, mungkin dari Bang Juma opening statement, baru dari saya opening statement, baru masing-masing tanggapan Bang Juma. Baik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh semesta alam. Salawat serta taslim atas junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melalui lisannya kemudian manusia terselamatkan dari ajaran paganisme, ajaran politeisme, ajaran animisme dan ajaran yang membuat manusia akan terlempar ke dalam api neraka. Jadi berbicara mengenai kitab suci, khususnya Al-Quranul Karim, perlu dipahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan Al-Quran tidak secara sekaligus, melainkan secara berangsur-angsur sesuai dengan peristiwa yang terjadi pada masa itu, sesuai dengan kebutuhan umat, sehingga syariat yang diciptakan oleh Allah benar-benar dapat diterapkan dengan baik dan teratur sesuai dengan tujuannya. Oleh karena itulah kemudian di antara ayat suci Al-Quran yang diwahyukan oleh Allah lebih awal, ada yang kemudian diturunkan lebih akhir, dan ada yang dinamakan ayat-ayat Makkiyah, dan ada pula yang dinamakan Madaniyah. Untuk apa? Untuk mempermudah mengetahui mana ayat yang nantinya kemudian berada pada posisi nasik atau yang dimansuk, dan maka itu kita umat Islam harus mengetahui mana ayat Makkiyah, mana ayat Madaniyah, sehingga kita dapat dengan mudah mengetahui apa yang lebih awal diturunkan oleh Allah dan apa yang lebih akhir diturunkan oleh Allah. Ini harus dipahami dulu. Sehingga ketika berbicara mengenai Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kemudian di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabiyyin illa idza tammana. Ketika dikatakan kemudian illa, kecuali idza tamanna alqasyaitan fi umniyati wa yamsakhullah ma yulki syaitan summa yuhkimullah ayati wallahu alimun hakim.
Aku Allah tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau wahai nabiku Muhammad. Melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan, iblis pun memasukkan godaan-godaan ke dalam dirinya. Tetapi Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh iblis tersebut, dan Allah menguatkan ayat-ayatnya, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Syukran. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khair minha aw mithliha alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Ayat yang Allah batalkan atau yang Allah hilangkan dari ingatan para nabi dan rasul, pasti Allah ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah maha kuasa atas segala sesuatu? Jadi kaidah di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian memberikan kaidah hukum kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk diserahkan kepada litubayyina linnasi, untuk seluruh umat manusia, sehingga di dalam pengajaran Al-Quran ada yang disebut kajian-kajian muamalah, ada yang kemudian disebut dengan kaidah-kaidah atau kajian-kajian ibadah, ibadah muamalah, muamalah ibadah. Itu semua mengikuti kemudian aturan-aturan atau asas-asas yang bersifat umum yang mengarah kepada pendidikan jiwa dan pemeliharaan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat pada masa itu, yang diikat dengan ikatan tolong menolong dan persaudaraan, ukhuwah Islamiyah. Itu jelas. Hanya saja yang perlu dipahami adalah keadaan dan adat kebiasaan setiap umat itu berbeda dengan umat yang lain. Ada kadang-kadang suatu peraturan cocok dengan suatu kaum, tetapi aturan itu tidak cocok dengan kaum yang lainnya. Dan ada juga kadang-kadang cocok dengan suatu waktu, tetapi tidak cocok dengan waktu berikutnya. Jadi tidak diragukan oleh Allah, oleh kita kepada Allah sebagai pencipta yang kemudian mengatur aturan yang ada dari langit untuk berhak dilaksanakan kemudian oleh manusia di atas muka bumi ini. Allah memberikan ketetapan, Allah juga punya hak untuk membatalkan ketetapannya sendiri. Sebagaimana Allah memberikan aturan kepada Nabi Musa, aturan diberikan kepada Daud, kepada Salomo, kepada seterusnya Nabi Isa alaihissalam, dan sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aturan itu sifatnya dinamis, tidak statis. Ini yang perlu dipahami oleh saudara-saudara sekalian. Jadi Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah tidak statis tapi dinamis. Dalam arti kata bahwasanya ketika Al-Quran diwahyukan secara berangsur-angsur, terjaga kemudian kemurniannya, terjaga kemudian kesuciannya. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memberikan legalitas. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Aku Allah yang mewahyukan Al-Quran, aku juga yang akan menjaganya. Saya kira begitu sebagai pengantar. Mudah-mudahan malam hari ini kita bisa memberikan edukasi yang terbaik untuk diri kita masing-masing dan juga buat yang mendengarkan. Silakan. Amin. Terima kasih Bang Juma. Sama-sama. Kami di Kristen, firman Tuhan dalam Kristen kami sebut Alkitab. Di dalamnya berisi janji Tuhan, Taurat Tuhan, yang mana kami dapat katakan murni dan sempurna. Di dalam Mazmur 12 ayat 6, janji Tuhan adalah janji yang murni. Di dalam Mazmur 19 ayat 7-8, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh. Di dalam Amsal 30 ayat 5, semua firman Allah adalah murni. Dia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung kepadanya. Firman Tuhan bukan hanya benar, tetapi harus teruji dalam kehidupan orang-orang percaya sepanjang sejarah. Kami meyakini bahwa kitab suci kami, Alkitab, tidak berubah dan tetap selamanya. Salah satu bukti kemurnian firman kami adalah, pertama, tidak seperti perkataan manusia yang bisa berubah sepanjang waktu. Kami yakini firman Tuhan kami tetap
berlaku sepanjang zaman. Yesaya 40 ayat 8, rumput dapat menjadi kering, bunga dapat menjadi layu, firman Allah tetap untuk selama-lamanya. Matius 5 ayatnya yang ke-18, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. 1 Petrus 1 ayat 25, firman Tuhan tetap untuk selamanya. Itulah firman yang disampaikan ke kamu dalam Injil. Firman Tuhan tetap relevan dari generasi ke generasi, tidak mengalami degradasi atau perubahan apapun. Firman Tuhan murni dan menuntut ketaatan penuh. Ulangan 4 ayat 2 mengatakan, jangan kamu menambahi atau mengurangi perkataan yang sudah dikatakan di dalam firman Tuhan, dan berpegang teguhlah pada perintah Tuhan. Wahyu 22 ayat 18-19, jangan seseorang pun menambah sesuatu apapun perkataan dalam firman ini, atau Allah akan menambahkan malapetaka. Firman Tuhan harus membawa hikmat, dan yang terpenting membawa saudara-saudara menuju keselamatan. Karena kitab suci bukan cuma murni, tetapi dia harus mengajarkan kebenaran kepada saudara, menegur kesalahan kepada saudara, menuntun saudara kepada keselamatan. 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Terakhir, sebagai kesimpulan dari prolog kami meyakini firman Tuhan kami, Alkitab kami murni, tidak berubah, tetap untuk selama-lamanya. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa ya yang kita dengarkan dari saudara kita nih. Bagaimana? Apakah saya boleh bertanya? Ya, sesi selanjutnya berhubung tadi Gurunda yang opening statement, Gurunda yang bertanya dulu. Oke, baik, terima kasih host. Tadi sempat saya mendengarkan saudara membaca ulangan 4. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya, dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Elohimmu yang kusampaikan kepadamu. Jadi ini adalah ucapan kemudian Nabi Musa alaihissalam, yang mana ucapan ini dipahami kemudian oleh orang-orang Yahudi sebagai firman Tuhan. Pertanyaan saya kepada saudara, ketika dikatakan jangan kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, jangan kamu menguranginya, di dalam salah satu perintah, jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu, jangan kau tambah, jangan kau kurangi. Pertanyaan saya, kenapa di dalam kitabnya orang Kristen ada pengurangan hukum, yaitu Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus, maka dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala apa yang ada di dalamnya. Artinya ini bukan lagi mengurangi, bukan apalagi menambah, tetapi menghapuskan semua. Sedangkan perintahnya jangan kau kurangi, tapi ini malah dihapus. Dengan matinya Yesus, maka hukum Taurat itu dibatalkan beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Tertulis di dalam Efesus 2 nomor 15. Pertanyaan saya, tinggi mana posisi Tuhannya Abraham, Musa daripada Paulus? Silakan. Terima kasih. Oke,
Ayat yang direferensikan Ulangan 4 ayat 2 saya bacakan. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu dan janganlah kamu menguranginya, supaya kamu berpegang teguh pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Maknanya, satu, hukum Taurat tidak boleh diubah oleh manusia. Oke. Kemudian dibacakan di dalam Efesus 2 ayat 15. Efesus adalah surat Rasul Paulus. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Mengapa Rasul Paulus dalam teks ini menuliskan dengan matinya Yesus sebagai manusia, maka Yesus telah membatalkan hukum Taurat. Ia di sini tentu bukan Paulus. Ia huruf besar, ya, I-nya besar. Nah, apa maksud Paulus dengan teks ini? Siapakah Paulus? Paulus hanya manusia biasa yang tidak bisa membatalkan hukum Taurat. Hukum Taurat, hukum Tuhan kekal untuk selamanya. Bahkan Yesus berkata, satu iota pun dalam hukum Taurat tidak akan dihapuskan sampai berdunia ini berakhir. Lalu apa maksud Paulus? Tentu harus ada maksud yang bukan berarti Paulus bisa membatalkan, karena dia hanya manusia biasa. Teks ini menyatakan bahwa menurut Paulus, Yesus membatalkan hukum Taurat. Nah, pertanyaannya membatalkan seperti apa? Nah, Yesus berulang kali menyatakan tentang hukum Taurat. Jangan kamu berzina, jangan kamu menginginkan istri orang. Kemudian Yesus berkata apa? Setiap orang yang melihat dan menginginkannya, dalam arti untuk melakukan hasratnya kepada wanita itu, dia sudah berzina dalam hatinya. Hukum yang Yesus berikan kepada umatnya jauh lebih tinggi dari hukum Taurat. Karena hukum Taurat menyatakan berzina terlebih dahulu, baru berdosa. Yesus mengatakan menginginkan saja sudah berzina dalam hatinya. Izin Bang Hadi moderatorin ya, di sini hujan gede. Ya, lanjut. Oke. Saya kaget jadi lupa saya mau ngomong apa. Oke, baik. Oke, Yesus mengatakan saja sudah berdosa. Demikian ya poinnya. Nah, dengan matinya Yesus, Yesus menawarkan hukum kasih, saudaraku. Yesus menawarkan hukum kasih. Yesus menawarkan penghapusan manusia berdosa, saudaraku. Penghapusan manusia berdosa. Siapa di sini manusia yang tidak berdosa? Tidak ada. Bahkan ketika saya mencoba mempelajari kitab saudara, dikatakan bahwa setiap saudara pasti akan melewati neraka. Tetapi Yesus memberikan jalan keluar, saudaraku. Melalui poinnya bang. Ya. Oke, baik. Poinnya saya persingkat. Maka maksud dari sini adalah ketika saudara percaya kepada Yesus Kristus, mengimani Yesus Kristus, menjadi murid Kristus, maka segala dosa-dosa saudara itu akan diampuni. Ketika saudara melakukan kesalahan, itu akan diampuni. Karena hukum Taurat adalah hukum tentang dosa, saudara. Itu adalah law. Ketika kamu melanggar, kamu berdosa. Ketika law dibuat, tujuannya adalah untuk menghukum. Kalau saudara melakukan sesuai dengan law, saudara tidak dihukum. Demikian. Rambu-rambu law itu. Demikian. Kiranya cukup jelas. Terima kasih. Boleh saya bertanya? Boleh, silakan. Lalu disangka dulu Bang Juma sekali lagi, baru Anda bertanya. Enggak, disanggahnya setelah saya jawab. Entar dulu, Bang Juma disangka dulu, hari ini bertanya. Silakan Bang Juma.
Oke, makasih. Mohon izin Bang Juma, bolehkah Iya. saya bertanya dulu, nanti kemudian Bang Juma jawab, gantian Bang Juma bertanya Iya. balik ke saya. Bagusnya Supaya kita maju tuntaskan sesi ini dulu, Bang. Saya menyangga dulu pernyataan saudara, habis itu Anda bertanya. Karena kalau bertanya dulu habis itu saya sanggah, itu nanti akan timpa menimpa nanti antara sanggahan saya dengan jawab pertanyaan saudara. Oke, Bang, siap. Oke, baik. Jadi gini, tadi kan sudah jelas perintah Tuhannya, jangan kamu menambahi apa yang kuperintahkan. Jangan kau nambahi, jangan kau mengurangi. Ini kan perintah. Melanggar ini hukumannya dosa. Jangan kau menambah, jangan kau mengurangi. Itu perintah. Sehingga ketika dikatakan dengan matinya Yesus, Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah yang ada di dalamnya, muncul pertanyaan, Paulus kok tidak taat kepada perintah Elohim? Ngapain coba membatalkan perintah Tuhan dengan orang yang mati digantung di atas pohon? Ngapain? Apa hubungannya? Padahal perintah Tuhannya jangan kau mengurangi. Dengan Paulus mengajarkan konsep Yesus mati membatalkan hukum Taurat, maka pertanyaannya kemudian, ini Paulus mengajarkan orang Kristen untuk apa? Untuk meninggalkan hukum Taurat? Bukankah Taurat itu hanya untuk Bani Israel saja? Atau Paulus ingin menjual Yesus untuk disembah? Karena tak ada hubungannya Kristen dengan hukum Taurat. Hukum Taurat itu, makanya saya tadi agak tergelitik ketika saudara berbicara tentang Mazmur, tentang kitab Yesaya, berbicara tentang kitabnya orang Yahudi. Loh, ini kan kita antara Islam dan Kristen, kok larinya ke kitabnya Yahudi gitu loh. Harusnya yang Anda bahas itu Roma, Filipi, Galatia, Efesus, Timotius. Itu yang Anda bahas. Itu kitabnya Kristen. Kalau yang Anda katakan Mazmur, itu kitabnya Nabi Daud. Kitabnya orang Yahudi itu. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Anggap saja kita yang mendengarkan ini memaklumi lah. Gitu ya. Cuman yang jadi permasalahan saat ini adalah, kenapa ketika orang Kristen ini tahu orang Yahudi dilarang kemudian mengurangi dan menambah firman Tuhan. Dan saudara Kristen juga tahu Paulus itu adalah orang Yahudi menurut pengakuannya di dalam Filipi 3. Tapi kok orang Kristen diam-diam baik? Kok masih mau aja ngikutin perintah Tuhannya Paulus kepada Paulus? Paulus, jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Tiba-tibanya dia setelah kedatangan makhluk, Paulus kemudian menanggalkan perintah Tuhan itu dengan mengatakan dengan matinya Yesus, perintah yang tadinya jangan kau tambahi, jangan kau kurangi, semuanya sudah bablas dengan matinya Yesus di atas tiang salib. Paulus ini siapa sebenarnya? Paulus ini utusan siapa sebenarnya? Daud nggak berani mencoba untuk merubah firman Tuhan. Salomo juga demikian. Yeremia juga demikian. Saul juga demikian, Daniel juga demikian, Yesus pun demikian. Kok ini ada oknum yang muncul belakangan, pengikutnya bernama Kristen, punya kekuatan dan kuasa untuk membantah firman Tuhan. Paulus ini utusan siapa? Kok dia berani gitu loh? Seakan-akan segala kuasa telah diberikan kepada, ada kekuatan yang dia punya di atas daripada kekuatan seorang nabi. Nabi Musa dianggap sepele jadinya. Jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Paulus datang, gepek loh. Sekarang yang berkuasa adalah gue. Dengan matinya Yesus, perintah-perintah lo, gue mau tambah, gue mau kurangi, itu urusan gue. Tuh seakan-akan Paulus mengatakan itu. Buktinya apa? Orang Kristen pengikutnya, apakah masih Sekalipun kamu minum racun maut, asal percaya Yesus Tuhan tidak celaka. Kamu udah pernah minum racun maut? Teman saya. Kamu saya tanya. Saya nggak nanya temanmu udah lewat. tadi larang ditambahi dan dikurangi, semuanya dibatalkan.
Pertanyaan saya belum tersentuh sedikit. Yang saya tanya, Paulus ini siapa? Kok kekuatannya dia melebihi kekuatan Tuhan? Ya, saya kira itu untuk sementara. Nanti setelah Anda bertanya, Anda boleh memberikan jawaban. Silakan. Bang Jenius, poinnya gini Bang ya, mungkin pertanyaan Bang Jumat tentang siapa Paulus, jangan kemana-mana ya. Tadi kan Anda mengatakan dia manusia, seorang manusia biasa. Nah, peranan dia di sini sebagai apa gitu loh? Silakan Bang Jenius. Baik, terima kasih moderator. Baik, saudaraku Bang Zuma, saya ingin bertanya mengenai kitab suci saudara Al-Quran yang dikatakan telah ada bahkan sebelum penciptaan dunia, 50.000 tahun sebelum penciptaan dunia. Al-Quran di situ sudah ada. Surah Al-Buruj, surat nomor 85 ayat 21 sampai 22. Begitu juga dengan hadis Muslim nomor 2653. Nah, bagaimana bisa kitab saudara sudah ada 50.000 tahun, sementara musab-musab itu masih terus dilakukan penyempurnaan. Dalam arti penyempurnaan, musab yang dibuat itu dikumpulkan, dikodifikasi, dan dari teks-teksnya ada juga teks yang tidak dimasukkan. Mungkin saudara mengerti nasik wa mansyuk, yaitu ilmu yang atau hukum penghapusan ayat dalam Islam. Nah, sebagai contoh, kalau kita bicara hukum rajam, sebelumnya ayat itu ada di Al-Quran. Tapi hukum rajam itu berdasarkan hadis tidak dimasukkan, namun itu diingat, dilakukan, hukumnya tetap berjalan, hanya tidak dimasukkan. Itu di dalam hadis Bukhari nomor 6829 dan hadis Muslim nomor 1691. Saya bacakan di sini. Sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad dengan kebenaran dan menurunkan Alkitab kepadanya. Di antara ayat yang diturunkan Allah adalah ayat rajam. Kami membacanya, memahaminya, mengamalkannya. Rasulullah telah Stop dulu, pertanyaannya apa? Anda mau bertanya kok nerangin? Pertanyaannya aja, baru dijawab. Oke, karena sekalian saya baca sumbernya. Oke, tapi pertanyaan simpel. Bagaimana bisa Al-Quran itu sudah ada 50.000 tahun, sementara dalam proses kodifikasinya itu masih ada pengurangan-pengurangan ayat yang dirasakan tidak perlu. Terima kasih. Ya, baik. Masya Allah, Al-Quranul Karim menjelaskan dirinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bal huwa Qur'anun majid. Itu Al-Quran menjelaskan itu. Bahkan yang didustakan itu adalah Al-Quran yang mulia. Fi lauhim mahfuz, yang tersimpan dalam tempat yang terjaga. Ya, Lauhul Mahfuz. Lauh Mahfuz itu adalah tempat yang terjaga di mana Al-Quran ini sudah disampaikan oleh Allah lebih dulu bahwa itu adalah penggarisan yang Tuhan sudah tetapkan, keadaannya, alurnya, ceritanya, ritmenya seperti apa, kemudian keadaannya, sehingga apa yang terjadi termasuk ayat-ayat yang kemudian Anda sampaikan itu sudah ditetapkan oleh Allah di dalam Lauh Mahfuz. Bagaimana kemudian Allah sudah memberikan kaidah-kaidah itu dalam arti kata bahwa ketika ayat suci Al-Quran diwahyukan oleh Allah secara berangsur-angsur, itu semuanya sudah tertulis, sudah Allah tetapkan itu sudah Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Kebetulan yang saya bacakan kepada saudara tadi di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 52 dan juga di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 106. Itu semuanya sudah menjadi ketetapan Allah.
Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khair minha aw mithliha. Jadi Allah telah menetapkan kemudian di Lauh Mahfuz bahwa Allah akan membatalkan atau menghilangkan dari ingatan apa yang kemudian Allah kehendaki, lalu kemudian Allah mendatangkan data yang berkesesuaian dengan berikutnya. Artinya bukan sudah tertulis lalu kemudian dibatalkan, dalam arti kata bahwasanya yang dibatalkan ini adalah sesuatu yang tidak tertulis. Tidak, memang keadaannya seperti itu sudah diatur oleh Allah, bahwa adanya ayat yang dinasak kemudian itu sudah ditentukan sebelumnya. Kenapa demikian? Karena keadaan di mana umat menerima ayat suci Al-Quran, Allah sudah tahu. Makanya ada yang disebut ayat Makkiyah dan Madaniyah. Allah sudah tahu itu semua, bahwa pada fase ini ayat ini akan digantikan dengan ayat ini. Itu sudah ada ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terjadi dengan sendirinya. Tidak terjadi dengan sendirinya. Kenapa demikian? Contoh misalnya seperti ayat yang saya bacakan tadi kepada saudara, bahwasanya ketika Allah sudah menetapkan adanya perubahan, manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti minha. Sabar ya. Signal, ya sabar aja dulu, sabar. Makanya saya isi, sabar. Moderator yang ngomong kalau begini, nanti saya minta diulang. Sabar dulu ya, sambil menunggu Bang Juma, teman-teman. Nanti saya mundurkan seperti pas waktu los suaranya nggak ada gitu ya. Ya, jangan lupa di tab-tab layar teman-teman, tuh kan kena report itu Gurunda. Kena report tuh. Jangan lupa di tab-tab layar teman-teman. Ya, silakan di tab-tab layar sambil menunggu Bang Juma naik lagi ya. Sabar dulu Jeniu, Anda jangan ngomong dulu. Sambil beliau menyelesaikan, nanti Anda menyanggah. Tolong nanti sanggah juga dengan keilmuan yang ada. Habis itu kembali Bang Juma menyanggah ulang. Habis itu Bang Juma lagi yang bertanya. Dan ya silakan Bang Juma kembali lagi. Ada tadi los selama kurang lebih 1 menit, mundur Bang Juma, silakan. Cek dulu audio Bang Juma. Belum ada ini. Belum dulu, berarti sinyal bukan report, sinyal. Sinyal. Sini udah dulu. Sabar dulu, sabar ya. Signalnya Bang Juma ini. Lagi di gunung, di sini hujan. Dia belum duduk, masih muter teman-teman. Di HP kami yang ada di sini kelihatan, yang ada di YouTube belum kelihatan. Jadi hanya yang ada di atas ini bisa melihat. Yang di bawah pasti nggak kelihatan. Kalau dipersilakan menyangga kurang etis juga, karena nanti Bang Juma nggak mendengarkan sanggahan balik kan gitu. Ya Bang Juma turun lagi sebentar sambil memperbaiki sinyal ya. Teman-teman yang ada di sini maupun yang ada di YouTube, silakan siapkan kopinya. Udah duduk. Ya, baik. Bang Juma bisa mundur kurang lebih 1 menit ke belakang. Mundur 1 menit. Silakan. Ada yang lost Ini tadi. hujan deras di sini Bang Handi. Suara saya kedengaran nggak? Udah bagus. Lanjut. Iya, baik. Jadi kesimpulannya saya sederhanakan saudara. Al-Quran Inilah Starlink ini kalau hujan. Bang Juma kan di lokasi wisata ya. Jadi internetnya bukan kabel, tapi Starlink. kan tadi sebagai ayat yang dinasak atau ayat yang anzuk. Jangan ada yang negur, saya kan moderatorin Bang. Lanjut aja Bang Juma, lanjut. Silakan. Tunggu aja dulu, nanti kesimpulannya ada dengar kok. Sabar aja. Itu semuanya sudah tertulis.
sudah tertulis kemudian di Lauh Mahfuz. Itu dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Buruj ayat 21-22. Sekali lagi saya katakan, ayat yang binasik atau ayat mansuk itu semuanya, dua-duanya sudah tercatat sebelum diwahyukan, baik ayat nasiknya maupun ayat mansuknya, itu semuanya sudah tercatat. Jadi Allah mewahyukan secara berangsur-angsur, itu semuanya sudah tercatat sebelumnya bahwa ada. Kalau hujan itu Starlink memang down ya. Saya pernah di sana ya. Saya kalau di daerah wisata kemarin hujan ya Starlink down. Jadi kalau Banyuma lagi di rumah, jadi dimaklumi dulu ya. Semoga hujannya bisa bersahabat. Sabar ya teman-teman. Kita maklumi, ini bukan kemauan kita. Ini fenomena alam. Tempatnya Banyuma itu daerah wisata gunung, belum terjangkau internet kabel. Jadi melalui internet satelit langsung pakai Starlink. Jadi kalau hujan ya terganggu. Ya. Gimana Banyuma? Cek audio lagi. Atau mungkin dirubah pakai kuota mungkin. Lebih parah, gak kuat malah. Kemarin kan. Iya. Lebih parah. Kita udah coba Ustaz Alim malah signalnya nggak ada di situ dia. Kalau aku masih mending pakai sinyal, masih bisa muter-muter loh. Kalau HP ku tergantung. Hujan deras. Di Makassar hujan ya, Bunda Rama ya. Sabar ya teman-teman, sambil di tetap layar tembusin sampai 1M dulu teman-teman, biar komalnya kuat ya. Ngopi dulu. Ini mungkin gara-gara Bunda Rahma belum mandi jadi hujan Makassar ya. Ya mungkin sambil menunggu Bang Joma, bisa Ustadz Alip menyimpulkan itu tadi, biar tidak membawa waktu. Ustadz Alip sama aja ilmunya kok. Oke, setuju ya teman-teman ya? Iya. Ya silakan Ustadz. Boleh saya sedikit simpulkan dari penyampaian Bang Zuma tadi ya. Ada yang salah dipahami dari pernyataan kawan Kristen tadi. Satu, berkaitan dengan Lauhil Mahfud. Al-Quran itu terjaga dan terpelihara di Lauhil Mahfud. Itu poin pertama. Nah, di Lauhil Mahfud ketika membahas tentang Al-Quran, Al-Quran diturunkan dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah, langit pertama. Itu sekaligus. Dalilnya di mana? Al-Quran surah Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu utuh Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas diturunkan. Semuanya diturunkan dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah atau Sama'ud Dunya, langit pertama. Lalu diterima oleh Rasulullah berangsur-angsur. Satu ayat atau sesuai dengan konteksnya dijelaskan di mana? Di dalam surah Al-Isra ayat 106. Jadi Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Itulah Al-Quran diturunkan. Dan Al-Quran yang diturunkan itu bukan sebuah. Apakah terputus juga Bang? Saya nggak mendengar. Sebentar. Kan. Ya. Tetapi bagaimana kiroah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, poinnya itu ya. Poinnya adalah Al-Quran ada di Lauhil Mahfud, lalu dibawa oleh malaikat Jibril ke langit pertama langsung sekaligus. Dalilnya surah Al-Qadar tadi sudah saya sampaikan, lalu disampaikan kepada Nabi kami sesuai dengan kebutuhannya. Berangsur-angsur, dalilnya surah Al-Isra ayat 106. Nah, berkaitan dengan tadi yang membahas 50.000 tahun, itu tentang ketetapan
sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi nggak ada kaitannya ini dengan ayat Al-Quran tadi atau tentang Al-Quran. Lalu berikutnya berkaitan dengan kodifikasi penulisan kertas. Itu mah penulisan bang, beda. Ajaran Al-Quran itu yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang bukan membawa cetakan, buku, atau kertas, bukan. Tetapi penyampaian Al-Quran, makanya nama lain dari Al-Quran itu adalah juga Ar-Ruh, atau bacaan yang dibacakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad mengikuti apa yang dibacakan. Bukan, saya lagi sampaikan, bukan bacaan melihat teks tulisan, bukan. Beda ketika kepada para sahabat, itu sudah tidak nyambung lagi kalau ke sana. Jadi saya cuman melatih Anda bertanya, pertanyaannya harus nyambung apa yang dibahas di dalam tentang Allah menurunkan, menetapkan takdir makhluknya 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Itu konteksnya, termasuk Anda bertanya di sini, Anda menuhankan Yesus, itu sudah ada di dalam ilmunya Allah, sudah diketahui. Atau Anda mau menerima hidayah malam ini, itu juga sudah ada ketetapannya di Lauhil Mahfuz tercatat, dan di situ sudah ditetapkan 50.000 tahun sebelumnya. Tidak ada kaitannya dengan Al-Quran. Mungkin Gurunda sudah kembali, monitor atau suaranya sudah jelas. Gak apa-apa. Boleh. Kita beri waktu dia menyangga dulu. Oh iya, siap. Silakan. Baik. Ya, bentar Bang Andi, itu ada yang relay lab ini pakai nama Bang Juma, foto Bang Juma, namanya Bang Juma SHBT. Jangan-jangan oten nih, bahaya soalnya. Banyak yang penontonnya merilai di situ Muslim. Yang merilai di sana itu bukan kopalnya Bang Juma, itu bukan akunnya Bang Juma. Tinggalkan di situ. Sekali lagi, yang merilai itu bukan akunnya Bang Juma. Tinggalkan aja. Aslinya ada di sini. Silakan, Bro. Baik, terima kasih. Saya akan menanggapi jawaban Bang Zuma yang walaupun terputus dengan jawaban juga Abang Satria lagi. Yang pertama, Bang Juma mengatakan bahwa Lauhul Mahfuz sudah ada Al-Quran di sana dan sudah ada mansiknya juga di sana. Padahal mansik itu ilmu yang mengambil teks di dalam Quran itu. Bagaimana bisa ayatnya sudah ada, tapi teks yang diambil pun sudah ada? Itu dideskripsikan seperti Nasif apa? mansuh ya. Tolong jangan Biar dipotong. dulu, nggak apa-apa. Biarin dulu dia. Jangan Nggak apa-apa. dipotong. Kalau dipotong saya lupa gitu loh. Jadi saya kan udah kepikiran gitu. Sebentar dulu. Sebentar dulu, Kesempatan. biarlah netizen yang menilai aja. Silakan, selesaikan. Terima kasih. Oke, saya langsung ke Pak Ustadz yang tadi menyampaikan bahwa 50.000 tahun itu bicara takdir, itu bicara kehidupan manusia, itu bicara bencana-bencana. Ini juga sebenarnya yang ingin saya pertanyakan. Allah sudah menentukan takdir seseorang 50.000 tahun sebelum penciptaan. Stop dulu. Saya moderator Anda ini tidak lagi bertanya. Anda menyangga jawabannya Ustaz Alif. Bukan lagi Anda bertanya. Anda menyangga jawabannya Bang Juma dan Ustaz Alif. Bukan lagi bertanya. Silakan. Bukan, ini tanggapan saudara. Iya, tanggapan tadi Anda bilang bertanya. Tanggapan, bukan bertanya. Silakan. Tanggapan. Kalau kan setelah tanggapan saya menjawab. Kan begitu aturan mainnya. Saya menjawab Tadi pertanyaan. mengatakan mau bertanya. Kan gitu. Silakan. Bertanya, menanggapi. Oke. Tadi Ustadz mengatakan bahwa itu bicara takdir manusia yang sudah ditentukan 50.000 tahun bahkan sebelum penciptaan. Baik. Bagi saya itu menjadi membingungkan. Karena ketika sudah ditentukan takdir manusia 50.000 tahun sebelum penciptaan manusia, sebelum penciptaan langit dan bumi, sudah ditentukan bencana 50.000 tahun sebelum penciptaan bumi, sudah ditentukan nasib setiap orang 50.000 tahun sebelum penciptaan bumi, sudah ada surah Al-Quran 50.000 tahun sebelum penciptaan bumi, bahkan mansuknya pun yang ayat yang diambil pun sudah ada dalam pengertian yang bagaimanapun. Tidak bisa saya bayangkan. Kemudian dikatakan itu bukan berbentuk buku, bukan berbentuk surat, bukan berbentuk musyaf. Lalu berbentuk apa? Apakah berbentuk zat? Apakah berbentuk firman? Kalau itu berbentuk firman, itulah Kristen. Karena Yesus itu firman, tidak berbentuk buku. Yesus, nggak nyambung. Kenapa nyebrang ke Yesus?
ini menanggapi saudara. Kalau Tapi menanggapi, jangan menanggapi ke Yesus, nggak ada hubungannya. Baik. Sekat. Lanjut. kalau gitu saya lanjutkan dengan menjawab pertanyaan dari Bang Zuma. Berarti nanti kita boleh masuk juga Bang Andi ke mereka kalau gitu. Nggak, Anda ini menyangka. Anda menyangka, sudah menyangka belum? Kalau moderator stop berarti ya ini dua sisi. Oke, Anda menyangka sudah ya? Oke, saya sudah Oke, menyangka. oke, baik. Stop. Sekarang gilirannya Bang Juma dulu saya panggil, kalau enggak Ustaz Alif yang mewakili bertanya. Bang Juma, udah bisa speak up? Saya kedengaran? Kedengaran. Tadi udah ada pertanyaan Bang Stop Zuma. dulu, stop dulu. Belum, stop dulu. Oke. Silakan Bang Juma, tes modulasi. Ya ini gimana ini sekarang? Udah, oke. Kan tadi kan beliau kemudian saya kan udah menjawab tuh. Dia menyangga pertanyaan saya kan. Oke, baik. Jadi sekarang ini pertanyaan yang berikutnya atau gimana? Betul, Bang Juma lagi yang bertanya. Oke, baik. Saya masih pertanyaan yang pertama tadi. Posisi Paulus di mata hakikat yang berfirman kepada Nabi Musa ini sebagai apa? Itu pertanyaan saya. Di hadapan Tuhannya Musa, Paulus ini siapa? Karena Tuhannya Nabi Musa menekankan kemudian kepada Nabi Musa, begitu juga di dalam Al-Quran, agar berpegang teguh kepada hukum Taurat. Jangan menambah, jangan mengurangi. Nah, sekarang pertanyaan saya, kedudukan Paulus ini di mata Tuhannya Nabi Musa, itu siapa dia ini, orang ini? Menurut Tuhannya Nabi Musa. Karena orang ini menghapuskan firman Tuhan yang datang kepada utusannya, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Apa kedudukan Paulus di mata Tuhannya Nabi Musa? Tolong sertakan dalil, silakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab Bang Zuma. Apa kedudukan Rasul Paulus di mata Tuhannya Musa? Rasul Paulus bukan murid Kristus, bukan murid Yesus. Siapa dia? Dia adalah orang yang langsung dipilih oleh Yesus Kristus di dalam perjalanannya ke Damsik. Kisah Para Rasul 9 ayat 3 sampai 6. Dalam perjalanan ke Damsik, datanglah cahaya dari langit meliputi dia. Ia rebah ke tanah, kemudian suara itu berkata, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Bangunlah, pergilah ke dalam kota, di sanalah akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Yesus sendiri yang memanggil Paulus menjadi utusannya. Dan selain dari itu, bahkan yang mengajari Rasul Paulus setelah itu, Ananias, juga mendapatkan wahyu. Boleh saya potong nggak nyambung sesuai pertanyaan? Kedudukan Paulus di hadapan Tuhannya Nabi Musa. Tidak membahas Yesus di sini, tidak membahas Yesus. Iya, yang saya tanya Tuhannya Nabi Musa. Contoh ini Bang. Contoh sebelum Anda tanggapi ya, sama seperti di dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kedudukan Nabi Muhammad di mata Tuhannya Nabi Musa. Ayatnya, wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahma wa hadza kitabun musaddiqul lisanan arabiyya liyunziral ladina zalamu wa busyara lil muhsinin. Jadi ini kedudukan Nabi Muhammad di mata Tuhannya Nabi Musa. Dan sebelum Al-Quran telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi Allah kemudian mewahyukan kepada Nabi Muhammad bahwa dulu sebelum engkau, aku telah mengutus nabiku bernama Nabi Musa. Nah, ini Tuhan yang datang kepada Nabi Musa kembali berfirman kepada Nabi Muhammad. Pertanyaan saya, Tuhannya Nabi Musa meneguhkan kemudian, jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Paulus muncul
membatalkan semua, bukan hanya menambah, bukan mengurangi, tapi membatalkan semuanya. Ibrani 6 nomor 1, marilah kita meninggalkan semua aturan-aturan yang lama. Nah, pertanyaan saya, siapa Paulus ini menurut Tuhannya Nabi Musa? Bukan Yesus, bukan Ananias, bukan. Yang saya tanya Tuhannya Nabi Musa. Silakan. Saudara, saya sarankan kepada moderator, izinkan saya menjawab dahulu. Tepat atau tidak tepatnya, nanti bisa disanggah. Coba Anda ulang pertanyaannya Bang Juma, baru Anda jawab. Silakan. Siapakah Paulus menurut Tuhannya Nabi Musa? Silakan. Apakah Bang Zuma aktif, saudara? Iya, saya dengar. Saya menunggu siapa Paulus ini menurut Tuhannya Nabi Musa. Baik. Bukan menurut Siapa? Ananias, bukan menurut Paulus. Bukan menurut Yesus, tapi menurut Tuhannya Nabi Musa. Itu yang saya tanya. Silakan. Baik. Siapa Paulus menurut Tuhannya Nabi Musa? Pertanyaan ini membingungkan buat saya pribadi karena saya meyakini Tuhan saya Esa. Tuhan saya satu. Tuhannya Nabi Musa, ya Tuhannya Rasul Paulus. Tidak ada bedanya. Orang yang sama. Saudaraku Islamlah yang menganggapnya beda. Saudaraku Islam yang berpikir bahwa orang Kristen memiliki 3 Tuhan. Saya ulang Padahal lagi pertanyaannya. Cut, moderator cut. Moderator cut. Siapakah Paulus menurut Tuhannya Nabi Musa? Silakan. Jangan membingungkan. Jawab. Siapakah Paulus menurut Tuhannya Nabi Musa? Goyang kapal. Jangan bingung. Waduh, Silakan. saya ngomong tapi di mute terus ini. Nggak ada Tolong dong. mute, kalau sendiri yang mute itu. Enggak, tolong saudara. Ya. Diulang pertanyaannya ya, diulang ya. Moderator berhak loh membalikan. Tadi kan persyaratannya kalau ada yang bengkok, jangan di-mute, saudara. kalau ada yang bengkok, moderator akan meluruskan. Pertanyaannya, siapakah Paulus menurut Tuhannya Nabi Musa? Silakan. Baik, terima kasih. Siapakah Paulus menurut Tuhannya Nabi Musa? Tuhannya Nabi Musa bagi kami adalah Tuhan Yesus, saudara. Tuhannya Nabi Musa bagi kami adalah Tuhan Yesus. Kalau bagi saudara bukan, bagi kami iya. Jadi kalau saudara bertanya tapi harus kami menganggap bukan, lalu bagaimana cara kami menjawab? Karena kami melihat bahwa Tuhannya Paulus adalah Yesus adalah Tuhannya Nabi Musa. Demikian. Bolehkah saya melanjutkan jawaban saya? Cuma lagi. Kan kamu udah demikian, berarti banyak oper ke Banyuma toh. Oke, Sebenarnya silakan Banyuma. Entar dulu. saudara nggak fair. Saya Ya, bisa juga mengajukan pertanyaan seperti itu yang juga Ntar dulu. Ini saya moderator. Bang Juma bertanya, dengerin dulu. Bang Juma bertanya, kamu menjawab, kembali ke Bang Juma menyangga. Habis ini baru Anda bertanya lagi gitu loh. Oke, silakan. Ya, aduh. Sekarang Bang Juma menanggapi, silakan. Iya. Tadi saya sudah menjelaskan kepada saudara, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa dan juga kemudian berfirman kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami. Allah yang maha suci lagi maha tinggi berfirman kepada Nabi Musa alaihi salam,
lalu berfirman kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahma wa hadza kitabun musaddiqul lisanan arabiyyan liyunziral ladina zalamu wa busyra lil muhsinin. Dulu aku pernah berfirman kepada Nabi Musa, memberikan kitab Taurat sebagai petunjuk dan rahmat, dan aku berfirman kepadamu membawa Al-Quran ini sebagai kitab yang membenarkan kitabnya Nabi Musa dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim. Pertanyaan saya, Tuhannya Nabi Musa yang berfirman jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi itu, pernah tidak berfirman kemudian kepada Paulus, siapa Paulus menurut Tuhannya Nabi Musa yang telah menghadiahkan Kristen 13 kitab, Roma, Filipi, dan seterusnya. 13 kitab ditulis Paulus, selayaknya penulisannya itu diwahyukan oleh Tuhannya Nabi Musa. Tetapi pertanyaan saya, siapa Paulus ini kok bisa punya kitab 13 buku? Dari mana dia dapatkan itu? Adakah Tuhannya Nabi Musa pernah berfirman kepadanya? Kalau ada, tunjukkan dalilnya. Kalau Yesus sendiri berkata, Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Bagaimana mungkin berkata-kata seenak perutnya kepada Paulus memberikan 13 buku dengan aturan baru? Itu mustahil. Maka muncul pertanyaan saya, tolong dijawab. Kalau tidak ada dalilnya, katakan tidak ada, selesai kita diskusinya. Ada tidak Tuhannya Nabi Musa bercerita tentang Paulus atau berfirman kepada Paulus, memberikan surat-surat Paulus? Silakan Anda jawab. Kalau tidak ada, katakan tidak ada. Kita nggak usah lanjut lagi. Silakan. Moderator, Silakan. itu Bang Zuma belum menanggapi saya dulu. Harusnya menanggapi saya dulu baru bertanya lagi. Kalau belum menanggapi saya Entar dulu ya. Tadi kan persyaratannya. Tidak ada yang bisa saya tanggapi. Nggak bisa. Apa yang saya mau tanggapi dari penjelasan saudara? Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhannya Musa. Gimana ceritanya? Orang waras mana yang bisa menerima itu, Bang? Aduh, moderator yang fair, jangan di-mute terus saya. Tolong ditanggapi dulu. Kalau belum, mungkin tadi Bang Zuma tidak mendengarkan. Saya kita urut diskusinya. Tadi pertama pembahasan kitab ya. Yang pertama memberikan statement masing-masing. Pertama Bang Zuma memberikan statement, kemudian Anda. Nah, Bang Zuma kemudian menanggapin apa yang memberikan statement dan bertanya tentang Taurat segala macam. Anda menjawab tadi tentang Paulus. Nah, Bang Zuma bertanya lagi, Paulus itu siapa? Malah Anda bertanya tentang Quran, Mushaf, itu pun dijawab Bang Zuma gitu loh. Walaupun pertanyaan Anda tentang Al-Quran Mushaf dijawab Bang Zuma. Nah, kembali lagi pertanyaan Bang Zuma kepada Anda nggak dijawab gitu loh. Kenapa Anda lagi yang bertanya? Dari tadi loh saya bawakan tentang Paulus itu gimana? Anda nggak menjawab. coba saya butuh mediasi yang lain. Apakah setuju dengan mediasi? Orang kami catat ini kok hasil diskusinya gimana nya? Karena seharusnya menanggapi menanggapi pertanyaan dari tadi tidak dijawab sama Anda. Semua pertanyaan Anda udah Bang Zuma jawab tentang Mushaf itunya. Satu pertanyaan aja Bang Zuma, satu pertanyaan. Anda udah dua pertanyaan. Oke, saya Bang jawab. Zuma satu pertanyaan belum Anda jawab. Oke, saya jawab. Gini aja. Apakah Anda bisa menjawab pertanyaannya Bang Zuma yang berbunyi? Bisa. Taruh bro. Saya menjawab jadinya. Apakah Anda bisa menjawab pertanyaannya Bang Zuma? Siapakah Paulus menurut Tuhannya Nabi Musa? Bisa atau tidak? Berdata tapi. Silakan. Aduh, saya di mute terus. Ini moderatornya ada banyak ya di sini ya. Kalau saya di mute terus begini, saya udah ngomong di mute. Siapa yang mute? Perasaan nggak ada yang termute. Moderatornya banyak di sini. Saya ulang nih. Siapakah Paulus menurut Tuhannya Nabi Musa? Silakan jawab berdata. Kalau tidak ada data nggak usah jawab. Silakan. Baik, saya jawab. Siapakah Paulus menurut sebenarnya? Gimana? Ya Paulus.
Anda ini Kristen juga, yang ganggu Anda Kristen. Diam dulu toh kau, Delis. Diam dulu, jangan ganggu temanmu. Temanmu lagi mikir. Silakan, Bro. Ayo bang, jawab dulu bang. Oke. Siapakah Paulus menurut Tuhannya Nabi Musa? Nah, saya akan mendeskripsikan dulu siapa Tuhannya Nabi Musa. Oke? Saya buka dalilnya. Keluaran 3 ayat 14. Firman Allah kepada Musa, Aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Aku adalah telah mengutus aku kepadamu. Kalau dikatakan begini, Aku adalah aku adalah mengutus aku kepadamu. Oke? Apa yang kurang dari dalil ini? Dikatakan aku adalah mengutus aku. Dan aku adalah aku. Dan aku yang mengutus adalah orang yang objek yang sama. Kemudian Yohanes 8 ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku adalah. Ego. Stop. Kok enggak ada namanya Paulus disebut ya? Jangan dipotong moderator. Moderator potong dong. Boleh. Kok tidak ada namanya Paulus yang disebut-sebut? Silakan. Kan tadi saya bilang, saya jelaskan dulu siapa Tuhannya Musa, baru kemudian saya masuk ke situ. Moderator ini atau mau ikut diskusi? Saya potong, kan moderator udah berjanji tadi. Kalau nggak dijawab, ya sudah, selesai. Ini nggak fair ini. Kalau ya, lanjut. Tolong sebutkan nama Paulus di situ, silakan. Baru setelah itu ke Paulus, kan begitu. Oke. Saya masuk ke Paulus saja langsung lah kalau gitu. Dalam ayatnya mana lagi tadi? Aduh. Ya, karena saudara potong. Janganlah, tolonglah. Kita saling ini menghormati. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapakah Paulus menurut Tuhannya Nabi Musa? Silakan. Iya, baik. Mampu lagi diam. Siapakah Paulus menurut Tuhannya Nabi Musa? Oke. Ya silakan. Baik. Di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 15 ya. Silakan dibuka. Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Dikatakan seperti ini. Pergilah. Ini kepada Ananias ya. Ananias adalah orang yang diutus untuk mengajar Rasul. Pergilah. Sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Rasul Paulus ditugaskan oleh Tuhan Nabi Musa untuk memberitakan nama Tuhan Nabi Musa kepada bangsa-bangsa lain, kepada raja-raja dan kepada orang-orang Israel. Apa yang kurang dari sini? Demikian, terima kasih. Sekarang saya mau memberikan tanggapan terhadap penjelasan. Tadi itu apa? Coba saya nggak pernah memberikan tanggapan dong. Nanti bertanya lagi, saya jawab lagi. Saudara. Saya bertanya, Anda menjawab, saya tanggapi jawaban saudara. Itu yang betul. Kenapa Anda yang menanggapi jawaban Anda sendiri? Jadi gini, saudara. Jadi gini, saudara. Anda mencoba melakukan penyesatan. Memang Yesus sudah menubuatkan penyesat itu. Dan malam ini Anda mewakili penyesat-penyesat yang datang dari barat dengan mengatakan Tuhannya Nabi Musa berkata kepada Ananias.
Ini penipuan, dan hanya orang bahlul, hanya orang cupu yang mau percaya dengan tipuan itu, penyesatan itu. Tuhannya Nabi Musa tidak pernah berfirman kepada Ananias. Tuhannya Nabi Musa tidak pernah berfirman kepada Paulus. Tetapi Paulus sudah berani kemudian membatalkan firman Tuhannya Nabi Musa. Naifnya orang Kristen sedunia percaya kepada Paulus ini. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Paulus ini adalah bapaknya Kristen. Kak nyambung kamu cuma. Nanti giliranmu ya, biarkan dulu teman Anda ini sempurnakan kesakitannya. Jadi tak ada kemudian data yang Anda bisa sajikan. Mana perkataan Tuhannya Nabi Musa yang membahas, memerintahkan kepada Paulus untuk membatalkan hukum-hukumnya. Tuhannya Nabi Musa, jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Paulus muncul dengan matinya Yesus di atas pohon. Yesus telah membatalkan perintah Tuhannya Nabi Musa. Dari mana Paulus dapat ilmu ini? Dari penguasa gelap. Penguasa gelap yang ingin menyamai pencipta langit dan bumi, yaitu Tuhannya Nabi Musa. Dia yang membatalkan kemudian perintah Tuhannya Nabi Musa. Lalu penguasa gelap ini bikin aturan sendiri melalui utusannya, yaitu Paulus. Maka ketika saya bertanya, mana perkataan Tuhannya Nabi Musa tentang pembuat agama Kristen ini, yaitu Paulus, kamu belepotan, kamu nggak bisa memberikan jawaban apa-apa, kawan. Kamu hanya ingin mendoktrin dan menipu dengan mengatakan bahwa Yesus itu Tuhannya Nabi Musa. Kucing saya pun tertawa. Anak bayi yang keluar dari rahimnya Maria Tuhannya Nabi Musa. Sedangkan Yesus ini berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku tidak berbicara dari diriku sendiri. Tuhannya Nabi Musa katanya itu. Jadi Tuhannya Nabi Musa yang dibunuh oleh tentara Romawi. Tuhan yang begitu sangar. Jangan kau biarkan apapun yang bernapas. Kepunglah. Bunuh apapun yang ada di dalamnya. Tiba-tiba dibunuh sama tentara Romawi. Saudara, cobalah berdiskusi. Anda katanya nama akunnya Genius Man. Tapi jeniusnya menipu. Jeniusnya menyesatkan. Tapi itu tidak disalahkan. Karena Al-Quran memang mengatakan itu. Orang kafir itu penyesat. Sama seperti iblis penyesat. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi thumma la yuqsirun. Orang kafir itu penolong setan di dalam menyesatkan manusia. Dan iblis serta setan sebagai penolongnya itu tidak akan berhenti untuk menyesatkan sampai kiamat. Ini yang sedang Anda praktekkan hari ini di depan kami. Kami kasihan. Kami terharu dengan generasi-generasi Kristen berikutnya yang disesatkan oleh orang-orang seperti Anda. Pertanyaan saya sederhana. Kalau Kristen itu betul, 13 buku yang didatangkan oleh Paulus itu berasal dari Tuhannya Musa. Tapi ternyata bukan. Paulus menerimanya dari Kristus. Sementara Yesus anak Maria berpesan, waspadalah kepada penyesat yang bergelar Kristus.